Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Santri Moderat Demak. Alhamdulillah, dengan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah masuk pada hari ke-15 puasa bulan Ramadan tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang masalah sejarah kritis. Penting ini. Kalau kita belajar di video-video YouTube itu kadang tidak dibedakan secara jelas bahasan-bahasan mana yang sejarah kritis, mana yang legenda, mana yang cerita rakyat tutur tinular, mana yang hikayat, mana yang mitos, dan lain-lain, campur aduk. Kalau kita mau cerdas, kita harus para ilmuwan, ulama, cendekiawan harus berusaha membedakan secara jelas mana yang sejarah kritis, mana yang legenda, mana dan yang mitos, hikayat, dan lain-lain. Kadang ada tokoh yang sengaja berusaha menjadikan legenda itu sebagai sejarah. Padahal objektivitas, validitas kenyataannya kadang tidak seperti yang terjadi. Seperti kasus Syekh Siti Jenar. Banyak sekali video-video yang membahas, mungkin lebih dari 100 video. Banyak buku-buku yang mengupas sampai puluhan, mungkin sudah hampir 100 mungkin. Padahal kisah tentang Syekh Siti Jenar itu maksudnya legenda, cerita tutur tinular yang kayaknya hanya bersumber pada satu buku, Babak Siti Jenar. Itu pun penulisnya nggak mengetahui secara jelas tentang kehidupan Syekh Siti Jenar waktu itu. Jadi kisah Siti Jenar itu ya kisah yang kontroversial, akan selalu penuh pro dan kontra karena tidak termasuk sejarah kritis. Beda kalau sejarah kritis, ada bukti-bukti otentik, ada manuskrip, ada prasasti yang menceritakan tentang keberadaan dari sejarah yang dikisahkan. Kontroversi kehidupan Syekh Siti Jenar itu ya mirip kasusnya Syekh Hamzah Fansuri yang buku-bukunya dibakar di depan Masjid Baitur Rahman Aceh, dikomandani oleh Syekh Nuruddin Araniri.
Juga seperti kasus pelarangan beredarnya kitab karya Syekh Ibnu Arabi di Mesir yang berjudul Fususul Hikam. Dan dalam kajian sejarah tasawuf, para ulama secara jelas menyatakan ada 3 aliran besar dalam tasawuf yang telah dinyatakan sesat. Pertama, aliran al-ittihad atau menyatunya unsur ketuhanan dan unsur kemanusiaan yang dimunculkan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. 2, ajaran tentang hulul atau masuknya unsur ketuhanan dalam unsur manusia yang dimunculkan Syekh Abu Mansur Al-Halaj. Dan yang ketiga adalah wahdatul wujud atau wujudiyah. Kalau di Indonesia terkenal dengan ajaran panteisme. Itu dimunculkan oleh Syekh Ibnu Muhyiddin Ibnu Arabi gitu. Kalau dulu sampai di Indonesia dikembangkan Syekh Hambiah Fansuri, diteruskan oleh salah satu muridnya Syekh Samsuddin Al-Sumatrani gitu. Jadi ke depan mari kita berusaha untuk lebih cerdas dalam memahami sejarah, dalam belajar sejarah, berusaha membedakan mana yang sejarah kritis dan mana yang legenda, babat, cerita tutur tinular, hikayat, dan lain-lain. Jadi kita nanti tidak disesatkan oleh kajian sejarah. Lah yang sejarah kritis saja tuh banyak yang dimanipulasi, banyak yang dibengkokkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan kemungkinan dengan penulisan sejarah itu. Contoh yang sering muncul adalah kasus G30S PKI. Itu banyak pakar yang menyatakan kalau penulisan sejarahnya tidak objektif. Sekian, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan berkah kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.